Puputan, sebuah kata Bali yang penuh makna mendalam, artinya penyelesaian atau tindakan terakhir. Ini menggambarkan pertarungan sampai mati, perlawanan terakhir melawan musuh yang jauh lebih kuat di mana menyerah tidak terpikirkan. Puputan bukan hanya taktik militer, ini adalah ekspresi spiritual dan budaya dari perlawanan yang teguh terhadap ketidakadilan, bukti kemerdekaan yang kuat dan hubungan mendalam orang Bali dengan tanah leluhur mereka. Dalam catatan sejarah Bali, beberapa puputan telah tercatat, masing-masing merupakan babak yang tragis namun heroik. Namun satu yang menonjol karena skala dan dampaknya, Puputan Badung tahun 1906. Peristiwa ini terukir dalam ingatan kolektif orang Bali adalah bentrokan antara kerajaan kecil Badung dan pasukan kolonial Belanda yang sedang meluas. Itu adalah konfrontasi kekuatan militer yang sangat berbeda, tetapi orang Bali didorong oleh komitmen mereka terhadap kebebasan, memilih jalan perlawanan yang gigih. Mereka siap mengorbankan segalanya daripada tunduk pada kekuasaan asing. Puputan Badung bukan hanya pertempuran, itu adalah bukti semangat mereka yang tak tergoyahkan. Kisah Puputan Badung adalah permadani kompleks yang dijalin dengan benang-benang kesalahpahaman budaya, manuver politik, dan akhirnya konsekuensi tragis dari ambisi kolonial. Ini adalah kisah tentang keberanian dan keputusaan, tentang orang-orang yang rela menghadapi pemusnahan untuk mempertahankan martabat dan cara hidup mereka. Peristiwa yang mengarah ke Puputan mengungkapkan ketegangan yang membara antara orang Bali dan Belanda, ketegangan yang akhirnya meletus menjadi konflik terbuka. Puputan Badung lebih dari sekadar peristiwa sejarah. Ini adalah landasan identitas Bali, simbol semangat dan ketahanan mereka yang tak tergoyahkan. Ini berfungsi sebagai pengingat terus-menerus akan pengorbanan yang dilakukan oleh leluhur mereka dan mendorong komitmen mereka yang berkelanjutan untuk melestarikan warisan budaya mereka. Gema Puputan terus bergema dalam jalinan budaya Bali, membentuk masa kini dan menginspirasi masa depannya. Benih-benih Puputan Badung ditaburkan pada akhir abad ke-19, periode yang ditandai dengan meningkatnya perambahan Belanda atas kedaulatan Bali. Belanda, didorong oleh ambisi kolonial mereka, berusaha untuk mendapatkan kendali yang lebih besar atas urusan pulau itu, termasuk perdagangannya yang menguntungkan. Mereka memandang kerajaan-kerajaan independen Bali sebagai hambatan bagi tujuan ekspansionis mereka dan berusaha untuk membawa mereka di bawah kekuasaan mereka. Ambisi ini berbenturan langsung dengan tekad orang Bali untuk mempertahankan kemerdekaan dan cara hidup tradisional mereka. Salah satu poin utama perselisihan berkisar pada praktik tawan karang, sebuah adat maritim tradisional Bali. Di bawah tawan karang, kerajaan dapat mengklaim hak penyelamatan atas kapal karam yang terjadi di perairan teritorialnya. Belanda bagaimanapun menganggap praktik ini sebagai pembajakan dan menggunakannya sebagai dalih untuk intervensi. Kesalahpahaman budaya ini memicu meningkatnya ketegangan antara kedua belah pihak, menciptakan lahan subur bagi konflik. Insiden yang memicu perang adalah kandasnya skunar Cina, Sri Koimala, di dekat Sanur, di wilayah Badung. Pihak berwenang Badung mengikuti tawan karang mengklaim hak penyelamatan. Belanda, bagaimanapun, melihat ini sebagai tindakan pembajakan dan menuntut kompensasi. Raja Badung, I Gusti Gede Ngurah Made Agung, menolak untuk mematuhi, menegaskan hak tradisional kerajaannya. Penolakan ini menjadi katalis bagi ekspedisi militer Belanda melawan Badung. Belanda, setelah menemukan pembenaran yang mereka cari, mengumpulkan kekuatan militer yang besar dan mengarahkan pandangan mereka ke Badung. Mereka memandang pembangkangan kerajaan sebagai tantangan langsung terhadap otoritas mereka dan bertekad untuk menjadikan Badung sebagai contoh, berharap dapat mengintimidasi kerajaan Bali lainnya agar tunduk. Panggung telah diatur untuk konfrontasi yang tragis, benturan budaya dan ambisi yang akan berujung pada Puputan Badung. I Gusti Gede Ngurah Made Agung Raja Badung menghadapi dilema yang berat. Dia tahu bahwa melawan kekuatan militer Belanda sama saja dengan mengundang kehancuran atas kerajaannya. Namun, menyerah berarti melepaskan kedaulatannya dan mengkhianati prinsip-prinsip kebebasan dan penentuan nasib sendiri yang telah dipertahankan oleh nenek moyangnya selama beberapa generasi. Raja, seorang pria dengan prinsip yang teguh dan pengabdian yang mendalam kepada rakyatnya, memilih jalan perlawanan, jalan yang mengarah langsung ke Puputan. Menyadari keunggulan militer Belanda yang luar biasa, Raja mengerti bahwa perang konvensional tidak dapat dimenangkan.
Dia malah memilih strategi perang gerilya, mengganggu pasukan Belanda dan menimbulkan korban kapanpun memungkinkan. Dia menggalang rakyatnya, menginspirasi mereka untuk memperjuangkan kebebasan dan tanah air mereka. Orang Bali yang dipersenjatai dengan senjata tradisional menunjukkan keberanian dan tekad yang luar biasa melawan musuh yang unggul secara teknologi. Saat pasukan Belanda maju ke ibu kota Denpasar, raja dan istananya bersiap untuk menghadapi hal yang tak terelakkan. Mereka mengenakan pakaian putih terbaik mereka, melambangkan kemurnian dan kesiapan mereka untuk merangkul kematian. Mereka mengerti bahwa puputan bukan hanya perjuangan untuk bertahan hidup. Itu adalah tindakan spiritual, pengorbanan terakhir untuk kehormatan kerajaan mereka dan pelestarian identitas budaya mereka. Keputusan untuk merangkul puputan bukanlah tindakan putus asa, tetapi pilihan sadar, bukti komitmen teguh mereka terhadap prinsip-prinsip mereka. Keputusan raja untuk merangkul puputan beresonansi mendalam di dalam rakyatnya. Pria, wanita, dan bahkan anak-anak mempersiapkan diri untuk tindakan pembangkangan terakhir. Mereka memahami gawatnya situasi dan pengorbanan yang akan mereka lakukan. Suasana di Denpasar dipenuhi dengan campuran kesedihan, tekad, dan rasa persatuan yang mendalam. Mereka siap menghadapi kematian bersama daripada hidup di bawah kuk kekuasaan asing. Bagian 4, Lautan Putih, Tragedi Puputan Badung. Pada pagi hari tanggal 20 September 1926, pasukan Belanda memasuki Denpasar, bukan disambut oleh perlawanan bersenjata tetapi oleh tontonan yang mengerikan. Muncul dari Puri, istana kerajaan, datanglah prosesi ratusan orang Bali, berpakaian putih seremonial, dipimpin oleh raja sendiri. Mereka tidak membawa senjata perang tetapi keris, belati upacara, dan benda-benda simbolis lainnya. Ini bukanlah tentara yang bersiap untuk berperang, tetapi orang-orang yang bersiap untuk tindakan ritual pengorbanan diri. Raja dihiasi dengan pakaian kebesarannya, dengan tenang berjalan menuju pasukan Belanda, diikuti oleh keluarganya, bangsawan, dan pendeta. Saat mereka mendekat, Raja menghujamkan kerisnya ke dadanya sendiri, memulai puputan. Para pengikutnya mengikuti, mengarahkan keris mereka pada diri mereka sendiri atau satu sama lain. Adegan itu adalah salah satu pembantaian yang tak terbayangkan. Lautan sosok putih yang saling berjatuhan dalam balet pembangkangan yang tragis. Tentara Belanda yang awalnya tercengang oleh tontonan itu melepaskan tembakan. Suara tembakan bercampur dengan teriakan orang-orang yang sekarat, menciptakan hiruk-pikuk kengerian. Puputan adalah peristiwa yang mengerikan dan memilukan, bukti komitmen teguh rakyat Bali terhadap kebebasan dan martabat mereka. Belanda, meskipun menang militer, sangat terganggu oleh skala pembantaian yang dilakukan sendiri. Puputan Badung adalah tragedi dengan proporsi yang sangat besar, hilangnya nyawa yang menghancurkan dan pukulan telak bagi budaya dan warisan Bali. Lebih dari 1.000 orang Bali tewas pada hari itu, termasuk raja, keluarganya, dan banyak rakyatnya yang setia. Posaan pengitnya king kudskolte dari kolonialisme dan scrollful de film pranggil drego Nindes. Bagian 5, Akibat dan Warisan, kerajaan yang hilang, semangat yang terbentuk. Setelah Puputan Badung, kerajaan Badung secara efektif dibubarkan dan dimasukkan ke dalam Hindia Belanda. Belanda memperkuat kendali mereka atas Bali Selatan, memadamkan sisa-sisa pemerintahan independen di wilayah tersebut. Struktur fisik kerajaan mungkin telah dihancurkan, tetapi semangat perlawanan yang diwujudkan oleh Puputan terus menyala terang di hati rakyat Bali. Puputan Badung menjadi simbol kuat perlawanan Bali melawan dominasi asing. Itu adalah kisah yang diturunkan dari generasi ke generasi, membentuk identitas Bali, dan memicu perjuangan berkelanjutan mereka untuk pelestarian budaya. Puputan mengingatkan mereka akan pengorbanan yang dilakukan oleh nenek moyang mereka, dan menanamkan rasa bangga dan ketahanan yang mendalam di dalam diri mereka. Itu menjadi landasan narasi budaya mereka. Peristiwa tragis tahun 1906 juga berdampak besar pada kebijakan kolonial Belanda. Skala pembantaian yang dilakukan sendiri di Badung mengejutkan pemerintah dan publik Belanda. Itu memaksa mereka untuk mengevaluasi kembali pendekatan mereka terhadap administrasi kolonial di Bali. Intervensi Belanda berikutnya di kerajaan-kerajaan independen Bali yang tersisa ditandai dengan kehati-hatian yang lebih besar dan pemahaman yang lebih bernuansa tentang budaya Bali. Puputan Badung berdiri sebagai pengingat suram akan biaya manusia dari kolonialisme.
Ini berfungsi sebagai bukti keberanian dan tekad orang-orang yang rela mengorbankan segalanya demi kebebasan mereka. Warisan Puputan terus bergema di Bali, membentuk identitas budayanya, dan menginspirasi rakyatnya untuk melestarikan warisan mereka dalam menghadapi modernisasi dan globalisasi. Bagian 6. Gema Puputan, simbol perlawanan abadi Bali. Puputan Badung lebih dari sekadar peristiwa sejarah. Itu adalah kenangan hidup, terjalin ke dalam jalinan budaya Bali. Itu diperingati setiap tahun dengan upacara untuk menghormati keberanian dan pengorbanan mereka yang tewas dalam Puputan. Peringatan ini berfungsi sebagai pengingat yang kuat akan ketahanan Bali dan perjuangan berkelanjutan mereka untuk melestarikan identitas budaya unik mereka. Puputan bukan hanya kisah masa lalu, itu adalah sumber kekuatan dan inspirasi untuk masa kini dan masa depan. Kisah Puputan Badung telah diabadikan dalam berbagai bentuk seni, mulai dari tarian tradisional dan pertunjukan wayang kulit, hingga lukisan dan karya sastra. Ekspresi artistik ini menjaga ingatan akan Puputan tetap hidup, memastikan bahwa generasi mendatang memahami pengorbanan yang dilakukan oleh nenek moyang mereka. Mereka juga berfungsi sebagai platform untuk mengeksplorasi tema-tema kompleks kolonialisme, perlawanan, dan identitas budaya. Semangat Puputan terus bergema dalam lanskap sosial dan politik kontemporer Bali. Ini menginformasikan pendekatan mereka terhadap perlindungan lingkungan, advokasi mereka untuk pelestarian budaya, dan perlawanan mereka terhadap kekuatan homogenisasi globalisasi. Puputan mengingatkan mereka bahwa identitas mereka berakar pada sejarah mereka dan bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk melindungi warisan mereka untuk generasi mendatang. Puputan Badung berfungsi sebagai contoh kuat dari kapasitas jiwa manusia untuk melawan penindasan. Ini berdiri sebagai bukti keinginan tak tergoyahkan dari kerajaan kecil yang berani menentang kekuatan kolonial, memilih kematian daripada penaklukan. Gema Puputan terus bergema di seluruh Bali, menginspirasi rakyatnya untuk menjunjung tinggi nilai-nilai mereka, melindungi budaya mereka, dan tidak pernah melupakan pengorbanan mereka yang berjuang untuk kebebasan mereka. Jangan lupa like dan subscribe untuk dapat info lainnya.